Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum 2 dan 3 statistika dengan materi hipotesis satu populasi dan dua populasi. Tujuan dari praktikum kali ini, yang pertama, praktikan dapat memahami pengujian hipotesis untuk suatu parameter populasi dengan menggunakan uji Z atau uji T, dan memutuskan apakah hipotesisnya ditolak atau diterima. Yang kedua, praktikan dapat mengetahui langkah-langkah pengolahan data pada uji hipotesis satu populasi dan dua populasi. Dan yang ketiga, praktikan mampu menginterpretasikan hasil pengolahan data pada uji hipotesis satu populasi dan dua populasi. Lalu ada pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani hupo, yang berarti lemah atau kurang atau di bawah, dan tesis yang berarti teori, proposisi atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Jadi, hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan, atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Lalu, uji hipotesis sendiri merupakan suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah nantinya menerima atau menolak hipotesis yang akan diuji. Selanjutnya ada ciri-ciri hipotesis. Yang pertama, hipotesis dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Yang kedua, hipotesis berkaitan dengan hubungan antara variabel, baik dua variabel maupun lebih. Yang ketiga, hipotesis sesuai dengan fakta dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, hipotesis harus dapat diuji. Harus dapat diuji kebenarannya dengan nalar atau serangkaian uji hipotesis. Dan yang kelima, hipotesis harus sederhana dan spesifik. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahpahaman pengertian. Lalu ada macam-macam hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis awal atau H0. Hipotesis awal atau H0 adalah hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Hipotesis awal atau H0 biasanya mengandung kalimat tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh, atau sama dengan. Contohnya, suhu di perairan Raja Ampat sama dengan suhu di perairan Laut Banda. Yang kedua adalah hipotesis alternatif atau H1. Hipotesis alternatif merupakan lawan dari hipotesis awal atau H0. Hipotesis alternatif atau H1 biasanya mengandung kalimat ada perbedaan, ada pengaruh, atau tidak sama dengan. Contohnya, suhu di perairan Raja Ampat tidak sama dengan suhu di perairan Laut Banda. Untuk uji hipotesis satu populasi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu uji Z. Uji Z digunakan apabila standar deviasi dari suatu populasi diketahui dan jumlah data lebih dari 30 atau jumlah datanya besar. Yang kedua adalah uji T. Uji T digunakan apabila standar deviasi dari suatu populasi tidak diketahui dan jumlah data kurang dari sama dengan 30 atau jumlah datanya kecil. Untuk pengujian hipotesis dua populasi juga terdapat dua cara. Yang pertama yaitu uji two-sample t-independent. Digunakan untuk membandingkan dua populasi yang anggotanya berbeda dan tidak berhubungan satu sama lain. Fungsi dari uji two-sample t-independent adalah untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua populasi. Syarat data yang digunakan dalam uji two-sample t-independent adalah data terdistribusi dengan normal dan data tidak berhubungan satu sama lain. Contohnya, membandingkan berat ikan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan Perigi dan Mayangan. Yang kedua yaitu uji two-sample t-paired, digunakan untuk membandingkan perbedaan perlakuan pada subjek yang sama. Fungsi dari uji two-sample t-paired adalah untuk mengetahui pengaruh dari perbedaan perlakuan pada suatu subjek yang sama. Syarat data yang digunakan dalam uji two-sample t-paired adalah data terdistribusi dengan normal dan data saling berhubungan. Contohnya, membandingkan berat ikan hasil tangkapan yang ditangkap dengan jaring insang dan berat ikan hasil tangkapan yang ditangkap dengan pancing di dalam satu perairan yang sama. Lalu ada uji proporsi. Uji proporsi digunakan ketika akan membandingkan apakah proporsi pertama lebih kecil, sama, atau lebih besar dibandingkan proporsi kedua di dalam populasi yang sama atau di dalam populasi yang berbeda. Contohnya, membandingkan proporsi ikan nila jantan
dan ikan nila betina dalam satu kolam yang sama. Lalu ada kaidah penarikan kesimpulan. Yang pertama, menerima H0 dan menolak H1. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel 5% atau p-value lebih besar dari alfa 0,05, maka menerima H0 dan menolak H1. Artinya tidak ada perbedaan yang nyata antar populasi. Yang kedua, menolak H0 dan menerima H1. Jika T hitung lebih besar dari T tabel 5% atau p-value lebih kecil dari alfa 0,05, maka menolak H0 dan menerima H1. Artinya terdapat perbedaan yang nyata antar populasi. Selanjutnya akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan aplikasi Minitab 17. Sekian materi dari praktikum 2 dan 3. Terima kasih dan sampai bertemu di praktikum selanjutnya.